Halo semua, selamat datang di Dea Movie. Kali ini aku akan mereview film trailer berjuduran yang dirilis pada tahun 2020. Ran menceritakan tentang seorang anak perempuan, Chloe, yang mempunyai ibu bernama Diane. Ia membesarkan Chloe seorang diri dalam isolasi dan mengontrol setiap gerak-gerik putrinya sejak lahir hingga besar. Oke, sebelum aku lanjut ke alur cerita lengkapnya, jangan lupa di subscribe ya. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya sekelompok dokter dan perawat yang sedang berusaha menyelamatkan hidup seorang bayi prematur. Di ruangan lain diperlihatkan seorang wanita yang sedang berdoa, lalu dipanggil dan dibawa menemui bayi tersebut. Wanita itu bertanya, apakah bayiku akan bisa bertahan? 17 tahun kemudian, scene diperlihatkan sekelompok orang tua murid yang membahas jenjang karir anak-anak mereka. Di sana mereka terlihat sedang bersedih karena anaknya harus pergi kuliah dan meninggalkan keluarganya. Namun ada satu wanita yang tidak terlihat sedih sama sekali. Wanita itu bernama Diane Sherman. Diane menjelaskan dia tidak merasa sedih sama sekali karena dia sudah berhasil mengurus anaknya dan melewati masa-masa sulit selama 17 tahun hingga akhirnya kini dia dewasa dan bisa melakukan banyak hal. Scene beralih ke sebuah rumah. Di sana terlihat seorang remaja bernama Chloe Sherman. Ia adalah anak dari Diane Sherman. Chloe mengidap banyak sekali penyakit, dimulai dari lumpuh, asma, muntah-muntah, dan ruam-ruam merah di tubuhnya, sehingga hidupnya sudah terbiasa dengan obat-obatan semenjak ia kecil. Chloe juga mengidap diabetes dan harus menyuntikkan insulin ke tubuhnya. Ibunya pun sering melakukan terapi untuk kakinya. 5, 6, 7, 8, Chloe anak yang pintar dan dia mendaftar di universitas negeri ternama. Namun setiap ada tukang pos datang, Chloe selalu mendapatkan kabar buruk bahwa dia belum diterima. Malam pun tiba, Chloe kembali mengetes kadar gula darahnya, dan alat menunjukkan kadar gula rendah sehingga Chloe diperbolehkan makan satu coklat. Setelah itu, Chloe terlihat sedang merakit sebuah robot di kamarnya. Tak lama ibunya datang dan memberikan obat. Diane kemudian turun ke basement untuk minum dan menonton TV. Keesokan paginya, Chloe yang sedang belajar mendengar ada suara mobil datang. Dia kira itu tukang pos, namun ternyata itu ibunya yang baru pulang berbelanja. Dan ketika ibunya menerima sebuah telepon, Chloe memeriksa tas belanja ibunya karena ingin mengambil coklat. Namun Chloe menemukan ada obat atas nama ibunya. Chloe heran dan berpikir apakah ibunya juga sakit. Ia segera pergi ketika mendengar ibunya datang. Pada malam harinya, ketika si ibu akan memberikan obat kepada Chloe seperti biasanya, Chloe merasa heran melihat obat yang diberikan ibunya sama dengan obat yang dia lihat tadi pagi. Chloe pun bertanya, bukankah ini obat milik ibu? Ibu pun menjawab bahwa itu memang milik Chloe, namun nama ibu pada label tersebut ditulis hanya sebagai nama penerima. Walaupun agak curiga dengan apa yang terjadi, namun Chloe tetap meminumnya. Di keesokan paginya, Chloe yang curiga karena selalu diberikan obat yang sama, kemudian pergi ke kamar ibunya, dan dengan menggunakan pesapit robot buatannya, ia mengambil obat tersebut. Pada label obat tersebut, telah tertulis nama Chloe Sherman. Namun setelah ia teliti, ternyata ada tulisan lain di bawah label tersebut yang bertuliskan Diane Sherman. Ketika akan tidur, Chloe pun kembali diberi obat, namun ia berpura-pura meminumnya, lalu memutarkan obatnya untuk diteliti sebenarnya itu obat apa. Dan ketika tengah malam, Chloe diam-diam turun ke bawah untuk mencari informasi di internet mengenai obat tersebut. Akan tetapi, tidak ada koneksi internet. Di saat Chloe sedang kebingungan, terlihat ada sosok di kegelapan yang memperhatikannya. Di pagi harinya, Chloe mendengar ibunya sedang menelpon untuk komplain tentang masalah internet. Karena mendengar itu, Chloe pun berbohong dan berkata jika tadi malam dia turun hendak menggunakan internet mencari tahu tentang printernya yang rusak, namun tidak ada internet akses. Dengan rasa penasaran yang terus muncul, Chloe menelpon farmasi untuk mencari informasi, namun ternyata farmasi itu mengenali nomor ibunya. Chloe yang kaget langsung menutup teleponnya
Kemudian Chloe mencoba menelpon operator, namun karena prosesnya yang bertele-tele dan takut ibunya keburu datang, Chloe pun menutup telepon itu. Saat mereka sedang makan, Chloe mengajak ibunya untuk nonton bioskop sebagai alasan agar bisa mencari tahu tentang obat tersebut. Esok harinya, saat hendak pergi nonton dengan ibunya, Chloe membawa obat yang dia sembunyikan di dalam celengan untuk mencari informasi tentang obat itu. Saat film sedang berlangsung, Chloe meminta izin untuk pergi ke toilet dan bergegas ke toko obat di seberang jalan. Sesampainya di apotik, Chloe mengeluarkan obat itu dan bertanya kepada apoteker tentang obat tersebut. Awalnya sang apoteker menolak untuk memberikan informasi tentang obat milik ibunya, karena itu merupakan privasi dari si pemilik obat. Melihat foto milik apoteker tersebut penggemar game, Chloe pun punya ide bahwa mereka sedang bermain sebuah game tentang mencari petunjuk. Namun si apoteker tetap menolak. Saat melihat ke arah komputer, dia menyadari bahwa obat tersebut memang dipesan atas nama ibunya, akan tetapi diperuntukkan untuk anjing mereka. Chloe yang mendengar itu sontak terkaget. Chloe pun menanyakan apa efeknya jika dimakan oleh manusia. Si apoteker menjawab, obat tersebut akan menyebabkan kelumpuhan jika dikonsumsi oleh manusia. Chloe pun syok dan terdiam. Sang ibu tiba-tiba datang dan diam-diam membius Chloe hingga jatuh pingsan. Ketika tersadar, Chloe mendapati dirinya sudah berada di kamarnya dengan keadaan pintu kamar terkunci. Chloe berusaha membuka kunci pintu tersebut dan berhasil, namun ternyata pintu tersebut dipalang dari luar. Chloe yang tidak kehabisan ide, ia berusaha keluar melalui jendela. Namun sebelum itu dia mempersiapkan semuanya dengan membawa solder, selimut, dan juga menampung air di mulutnya. Dengan susah payah, Chloe mulai merayap melewati atap rumah untuk menuju ke jendela kamar ibunya. Yang ternyata terkunci. Ia pun memanaskan solder, lalu menempelkannya ke kaca sampai retak. Kemudian Chloe menyemburkan air di mulutnya yang membuat kaca tersebut pecah. Setelah berhasil masuk ke kamar ibunya, Chloe tiba-tiba merasakan gejala asmanya. Karena lupa membawa obat, Chloe segera merayap ke kamarnya. Beruntung Chloe berhasil mendapatkan obatnya sebelum terlambat. Lalu Chloe pun berkata, Chloe yang berencana kabur dengan kursi rodanya menemukan elevatornya sudah tidak berfungsi karena dirusak oleh ibunya. Hal itu membuat Chloe terpaksa melempar kursi rodanya ke bawah. Namun tiba-tiba Chloe yang tergeletak lemas akhirnya bisa mulai sedikit menggerakkan kakinya karena sudah lama tidak meminum obat yang diberikan oleh ibunya. Ia pun makin yakin kalau ibunya mengalami gangguan jiwa. Setelah mendapatkan tenaganya kembali, Chloe bergegas kabur keluar dengan menggunakan kursi rodanya. Di saat bersamaan, sang ibu sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Ketika berada di jalan, Chloe mendengar ada suara mobil mendekat. Chloe pun segera bersembunyi. Menyadari kalau itu adalah mobil tukang pos, Chloe berusaha menghentikan mobil tersebut hingga Chloe pun hampir tertabrak. Sang tukang pos yang kaget lalu menghampiri Chloe yang langsung berkata, "Tolong saya." Saat Chloe hendak dinaikkan ke atas mobil, mobil sang ibu terlihat dan mendekati mereka. Si tukang pos pun menyembunyikan Chloe di belakang mobilnya dan pergi menemui ibu Chloe. Sang ibu yang sudah terlanjur melihat Chloe berusaha membawa Chloe pulang, namun dihalangi oleh tukang pos tersebut. Si ibu tetap bersikeras, bahkan hendak menelpon polisi namun tidak ada sinyal. Akhirnya si ibu memperbolehkan mereka pergi ke rumah sakit asal diperbolehkan ikut. Ketika si tukang pos lengah, si ibu menyuntikkan obat bius dari belakang leher tukang pos itu. Pada scene berikutnya, Chloe yang mulai tersadar, dia sudah berada di basement rumahnya. Chloe melihat ada sebuah panci yang berisikan racikan coklat yang biasa diberikan kepada Chloe. Dia menyadari bahwa semua penyakit yang dia derita adalah ulah ibunya. Chloe juga menemukan sebuah amplop di tempat sampah yang ternyata berisi surat penerimaan di universitas yang selama ini Chloe tunggu-tunggu. Tetapi disembunyikan oleh ibunya. Chloe tertekan dan sangat marah.
Kemudian Chloe melihat sebuah box bertuliskan nama ibunya. Saat menghampiri box tersebut, ternyata kursi roda Chloe sudah diikat dengan rantai. Chloe pun merayap menghampiri box tersebut. Di dalam box tersebut, Chloe menemukan foto gadis kecil yang sedang berlari. Foto itu adalah dirinya saat kecil yang ternyata tidak lumpuh. Di dalam box itu juga, Chloe menemukan sebuah akte kematian bertuliskan nama dirinya yang meninggal pada 17 tahun lalu, tepatnya 2 jam setelah kelahirannya. Di situ juga ada potongan koran tentang kasus penculikan anak di rumah sakit yang sama. Chloe pun akhirnya tahu bahwa dia bukan anak dari Diane Sherman. Anak Diane yang prematur sebenarnya sudah meninggal 2 jam setelah kelahirannya, dan ia adalah anak yang diculik dari rumah sakit tersebut. Kemudian si ibu datang. Chloe pun kini takut dengan ibunya, lalu berkata, "Kau bukanlah ibuku, kau yang membuatku sakit dan lumpuh selama ini." Si ibu yang mendengar hal itu tetap bersikeras kalau dia melakukan semua itu demi Chloe, dan tidak ada orang tua manapun yang mampu melebihi kasih sayangnya kepada Chloe. Si ibu juga membuang semua obat-obatan yang biasa diberikan kepada Chloe. Si ibu meminta agar Chloe melupakan semuanya dan kembali lagi seperti dulu. Chloe yang sudah mengetahui semuanya menolak tawaran ibunya. Hal itu membuat ibunya marah dan berusaha menyuntikkan obat aneh kepada Chloe. Chloe pun kabur ke dalam sebuah ruangan dan mengunci dirinya dari dalam. Di dalam ruangan tersebut, Chloe menemukan sebuah botol berisi racun. Tepat setelah ibunya berhasil menerobos masuk, Chloe meminum racun tersebut hingga pingsan. Ibunya berusaha menolong Chloe sambil menangis histeris. Scene beralih ke sebuah ruangan di mana terlihat Chloe sedang berusaha ditolong oleh dokter di rumah sakit. Setelah melewati masa kritis dan tersadar, Chloe melihat sang ibu ada di kaca memperhatikannya lalu pergi. Chloe yang dijaga oleh seorang perawat berusaha memanggil perawat tersebut dengan menekan tombol bantuan. Dengan matanya, Chloe berusaha memberitahu perawat untuk memberikannya alat tulis. Saat Chloe sedang berusaha menulis, tiba-tiba alarm berbunyi dan perawat itu pun bergegas pergi. Saat Chloe sudah sendirian, ibunya muncul lalu melepas semua peralatan yang ada di tubuh Chloe dan kemudian membawa kabur Chloe. Chloe yang masih lemah tidak bisa berbuat apa-apa selain berusaha minta tolong dengan tatapannya kepada semua orang yang mereka lewati. Namun, tidak ada satupun yang mengerti. Sementara itu, perawat tadi kembali ke ruangan Chloe yang ternyata sudah kosong. Ia kemudian menemukan catatan milik Chloe yang bertuliskan Mom dan menghubungi pihak keamanan untuk mencari Chloe. Chloe dan ibunya yang hampir lolos, namun terhenti di depan sebuah eskalator yang sedang rusak. Saat hendak mencari jalan lain, kursi roda Chloe pun tersangkut akibat Chloe yang berusaha keras menahan dengan kakinya. Melihat pihak keamanan yang sudah tiba, si ibu mengeluarkan dan menodongkan pistol ke arah mereka sambil berteriak, "We are going home!" 7 tahun kemudian, Chloe yang kini berusia 24 tahun terlihat pergi ke suatu tempat seperti rumah sakit jiwa. Chloe pun kini sudah mulai bisa berjalan sedikit demi sedikit. Di sana, Chloe pergi menemui ibunya. Chloe terlihat sedang bercerita tentang hidupnya yang kini bahagia setelah lepas dari Diane. Diane terlihat hanya bisa menatap Chloe dari tempat tidur tanpa bisa berbicara maupun bergerak sedikit pun. Sebelum pulang, Chloe mengeluarkan sesuatu dari mulutnya. Kemudian bilang, "I love you, Mom." Now open wide. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu saja cerita tentang film Run 2020. Seru dan menegangkan sekali ya. Ternyata rasa kehilangan yang dialami Diane akibat kematian bayinya, serta kasih sayang yang berlebihan, bisa membuat seseorang tega berbuat hal-hal yang di luar nalar. Mulai dari menculik anak orang lain, lalu meracuni anak tersebut agar terus sakit-sakitan supaya tidak akan pernah meninggalkannya. Dan IMDb untuk film ini adalah 6,7. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Run 2020.
Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari DA Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye!